Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menyiapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Adapun anggaran ada di BNPB sekitar 5 triliun rupiah. Menurut Purbaya, anggaran bersifat siaga dapat bertambah sesuai kebutuhan real di lapangan. Kan dana bencana itu selalu standby 5 triliun, sebagian dipakai untuk Aceh mungkin. Tapi kalau kurang kita tambah lagi, tergantung si BNPB-nya minta berapa. Mereka bilang udah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Khusus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas. Jumlah korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Data terbaru BNPB mencatat 68 meninggal dunia, sementara 213 lainnya luka-luka. Data yang kami peroleh hingga saat ini sebanyak 68 jiwa. Sekali lagi, 68 jiwa yang meninggal dengan rincian di Kabupaten Manggarai sebanyak 26 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 24 jiwa, Kabupaten Nagekeo sebanyak 8 jiwa, Kabupaten Sika 4 jiwa, Kabupaten Ende 2 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat 2 jiwa, dan Kabupaten Ngada 2 jiwa. Sedangkan jumlah yang luka-luka saat ini ditemukan sebanyak 213 jiwa. Pemirsa, personel Polres Sika dan tim psikologi Polda NTT menggelar trauma healing bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Trauma healing bagi pengungsi di posko pengungsian Gelora Sabador Maumere, Kabupaten Sika NTT digelar pada Minggu pagi. Kegiatan ini dilaksanakan guna memulihkan keseimbangan emosional, mental, dan fisik para pengungsi setelah mengalami trauma gempa bumi agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan psikologis yang bersifat edukatif, rekreatif, dan humanis dengan memberikan permainan, hiburan, komunikasi interaktif, serta motivasi kepada para pengungsi. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menginstruksikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi terdekat di sekitar lokasi bencana gempa NTT untuk siaga membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak. Sebagai langkah penanganan darurat, BKN resmi merevisi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kondisi tanggap darurat terkini. Saya juga ingin menyampaikan kepada dapur-dapur di wilayah terdampak gempa yang hari ini terjadi gempa di NTT. Saya hari ini akan keluarkan surat edaran terkait kebencanaan khususnya untuk semua dapur. Nanti silakan dipedomani. Jadi saya minta untuk koordinasi dengan BNPB, kemudian dengan pemerintah daerah di situ, bagaimana dapur-dapur yang terdampak maupun dapur-dapur yang tidak terdampak, dia dapurnya tidak terdampak tapi dekat dengan lokasi bencana, maka apa yang dilakukan ikuti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang hari ini saya akan revisi dan kemudian kita kirimkan ke Anda semua melalui saluran email tadi dan juga melalui berjenjang. Masih di Sindo Sore, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur terjadi hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Hingga Selasa kemarin terjadi ribuan gempa susulan pasca gempa magnitudo 7,7 Flores. BMKG mencatat 2.119 gempa susulan di wilayah NTT terjadi hingga Selasa kemarin dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian dirasakan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Adapun sejumlah wilayah berstatus siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara yakni Ende, Flores Timur, dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu, dan Wajo. Masyarakat NTT diimbau menghindari bangunan retak atau rusak serta tetap waspada gempa susulan. BMKG pun terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemuktahiran informasi secara berkala pada masyarakat.
Pemirsa, gempa bumi magnitudo 5,8 kembali mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Guncangan terjadi di tengah rangkaian gempa yang masih berlangsung di wilayah Flores. Gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di wilayah Nagekeo pada Senin pagi merusak permukiman warga. Kerusakan terparah terjadi di Dusun Watubara, Mukusaki, Wewaria. Dinding rumah retak hingga ambruk, sementara bagian bangunan lainnya rusak parah dan tak lagi bisa dihuni. Ini kondisi rumahnya. Akibat gempa ini warga terpaksa beraktivitas di luar rumah. Mereka khawatir bangunan runtuh jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Mungkin kalau ada hal-hal atau ada bantuan, yang paling utama adalah air minum, kemudian makanan, lalu kalau bisa untuk tenda untuk kami tinggal sementara. Hingga Senin sore, warga juga mengaku belum menerima bantuan darurat dari pemerintah Kabupaten Ende. Warga berharap petugas segera datang mendata kerusakan serta menyalurkan logistik dan menyiapkan tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Hari ketiga pasca gempa, Kabasarnas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau posko memastikan operasi SAR berjalan maksimal di Manggarai Timur. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau posko Desa Ronting, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ketiga pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD, tercatat sebanyak 187 orang menjadi korban dengan rincian 55 orang meninggal dunia dan 132 orang terluka. Selain meninjau posko pengungsian, Kabasarnas dan Mendagri juga menuju posko SAR di wilayah Manggarai Timur. Dalam kesempatan tersebut, Basarnas berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan selama 24 jam di wilayah terdampak. Secara keseluruhan, penanganan gempa bumi ini melibatkan 711 personel dari berbagai unsur, diantaranya TNI, Polri, BPBD, BMKG, PMI, Kementerian Perhubungan, Pelindo, Pelni, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.